bisa kemarin. Ini terkait kriteria coba. Jadi untuk kriteria ini kita ada beberapa poin, ada 16 pertanyaan screeningnya ya. Sebenarnya yang pertama kita tidak melakukan vaksinasi pada pasien yang sudah pernah menderita COVID. Kemudian atau pada ibu hamil atau menyusui. Kemudian kita juga tidak melakukan vaksin pada orang-orang yang mengalami gejala batuk pilek, demam dalam 7 hari terakhir. Kemudian atau ada riwayat suspek kontak erat dengan pasien yang menderita COVID. Atau pasien yang memiliki riwayat alergi berat atau mengalami sesak nafas, bengkak dan kemerahan setelah divaksinasi COVID sebelumnya. Tapi kan di kita belum pernah dilakukan. Kemudian ada mendapat terapi aktif terutama untuk kelainan darah. Kemudian ada menderita penyakit autoimun, misalnya lupus atau vaskulitis atau autoimun lainnya. Atau menderita penyakit jantung, misalnya gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Kemudian juga tidak dilakukan pada pasien yang menderita penyakit ginjal, baik yang menjalani cuci darah, atau yang menjalani transplantasi ginjal, atau pasien yang menderita sindrom nefrotik atau kebocoran ginjal yang mendapat steroid. Dan tidak dilakukan pada orang yang menderita penyakit rematik autoimun dan penyakit saluran pencernaan yang kronis. Tapi ini khusus yang menggunakan obat-obatan khusus, jadi kalau mah atau diare masih bisa. Kemudian untuk penyakit autoimun atau penyakit tiroid yang berhubungan dengan autoimun juga tidak kita lakukan vaksinasi. Jadi sama menderita kanker atau kelainan darah. Dokter, ada yang memenuhi syarat nggak tadi? Jadi dari yang paling banyak adalah yang penderita diabetes. Karena kalau untuk diabetes, vaksinasi baru boleh dilakukan kalau kadar HbA1c-nya di bawah 7,5. Berapa orang tadi, Bu Dokter? Ada 3 orang, tapi kebetulan satu ada tidak berhalangan hadir, jadi memang 2 orang yang tidak kita lakukan vaksinasi hari ini. Siapa itu, Bu Dokter? Nama mungkin mohon maaf. Maksudnya biar dia ngambil dari sini. Oh, nggak usah ditutup. Biar dia ngambil dari sini kita aja. Nanti jangan masuk aja ya. Pak, stop Pak. Masuk. Malah nunggu-nunggu ini supaya secepatnya bisa divaksin. Pokoknya buat itu paling wanen ini. Sampai minta-minta. Iya, ya namanya vaksin. Berarti siap ini Bu Wagub ya? Kan? Berarti sudah siap Ya, ini? siap lah, harus siap ya. Ada imbauan sedikit Bu. Ya, terkait dengan masyarakat kan masih intinya belum percaya, untuk Bu. masalah vaksin ini jangan percaya hoax ya. Percaya pada apa yang disampaikan oleh pemerintah, dan ini kan prosesnya 1 tahunan, jadi nanti dilihat juga yang sudah divaksin bagaimana supaya kepercayaan masyarakat semakin baik lagi ya. Terima kasih. Nanti pas mulai aja baru kita buka dari sini. Iya, ada gitu aja deh ya. Iya, vaksinasi yang hari ini bagaimana pendapatnya Pak? Ya, ini program kita semua ya sebagai satu bangsa, ikhtiar untuk segera lepas dari pandemi ini. Dan ikhtiar ini kan berbasis pada ilmu pengetahuan, berbasis pada praktik kedokteran yang sudah kita kenal lama, sehingga ikhtiar ini sangat bertanggung jawab. Dan karena itu saya mengajak kita semua untuk mari kita sukseskan ya. Karena kalau vaksinasi ini sukses, itu artinya kebaikan untuk kita semua. Tapi kalau vaksinasi ini tidak berhasil, itu artinya juga kita akan berada di dalam situasi pandemi yang berkepanjangan.
Jadi mari kita sukseskan vaksinasi ini supaya negara kita segera pulih, ekonomi kita juga bisa bergerak lebih baik lagi insya Allah. Gimana rasanya divaksin, Pak? Sama sekali tidak ada rasa apa-apa ya. Menurut saya bahkan lebih tidak terasa dibanding suntik biasa. Karena jarum vaksinnya kan sangat kecil ya. Beda dengan misalnya jarum untuk donor darah misalnya atau untuk mengambil darah. Jadi menurut saya prosesnya sangat smooth ya. Sangat nyaman, efisien, dan saya mengajak semua lah kalau memang sudah waktunya, sudah gilirannya bersegera untuk vaksinnya. Dan tambah pede itu mas, ya, intinya itu. Jadi imunitas kita tambah tinggi. Jadi, ada upaya untuk meningkatkan keamanan. Kemarin sudah kita rapatkan seluruh stakeholder, jajaran Korem, jajaran Polda, terus seluruh pemerintah provinsi kabupaten kota lewat bidang Kopra. Prinsipnya kita sudah melakukan rencana pengamanan yang baik dan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Karena ini satu ujung puskesmas semua yang ada di tingkat RT, RW, kelurahan. Manajemen yang kita pakai seperti kita manajemen melaksanakan pengamanan kota suara lah. Jadi teman-teman Babin Kamtibmas, Babinsa dibantu seluruh kekuatan TNI Polri yang ada di Provinsi NTB bersama dengan unsur-unsur elemen masyarakat RT RW sampai menjauh itu kita lakukan pengamanan. Yes, ya, ini salah satu beritanya teman-teman media bombardir dengan isu-isu positif ini, gitu ya, karena hoax itu menyesatkan. Ya. Dan saya minta juga wartawan nanti juga divaksin, ya, supaya wartawan juga sehat.